membuatnya sedih dan enggan keluar rumah. Hanya kata-kata sang ayah yang membuatnya kembali tegar menghadapi hidup. Tiap kali mengingat petuah sang ayah, air mata menetes di pipinya. Memang yang lumayan dalam agamanya papa. Lebaran itu bukan bajunya katanya, puasanya, sholatnya, hatinya bersih. Jadi yang lebaran itu kita kalau misalnya benar puasanya, benar sholatnya, kita seperti lahir kembali. Apa kabar pemirsa? Kabar-kabari sensasi hadir di hadapan Anda bersama saya Farisa Kamelia. Selama 30 menit ke depan akan mengisi hari Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Pemirsa, ingin tahu pengalaman lebaran di masa kecil yang dilakukan oleh komedian Aming? Simak liputan berikut. Apa saja persiapan Aming menyambut Hari Raya Idul Fitri yang sudah di depan mata? Tidak banyak. Yang jelas, ia bersiap-siap untuk pulang ke kampung halamannya di Bandung dan mempersiapkan kesehatan untuk bersilaturahmi ke seluruh keluarganya di kampung halaman. Persiapan lebaranku kayak nggak neko-neko. Karena H-1 baru bisa balik ke Bandung dan sepertinya bakal bakalan mudik yang pasti. Persiapan lain tidak ada. Ia pun tidak berniat untuk memborong pakaian dan oleh-oleh sebelum meninggalkan Jakarta menuju kampung halaman. Tapi untuk menyenang-nyenangkan keluarga, pastilah ia tidak mungkin pulang dengan tangan kosong. Untuk buah tangan bagi seluruh anggota keluarga yang menanti, Aming lebih memilih berdesak-desakan di pusat pertokoan Bandung daripada memborong di Jakarta. Soal belanja, soal ngapa-ngapainnya di Bandung aja kali ya. Jadi emang gak ada persiapan khusus mau ngapa-ngapain gitu kan. Pasti ke Bandung lah, mudiknya ke Bandung, gak ke Mama lagi. Ngomong-ngomong soal bingkisan, Aming jadi teringat kembali kesalahan yang dibuat oleh sebuah media massa yang pernah mewawancarainya, hingga ia dan ibunya dikejar-kejar orang satu kampung. Saya tidak merasa membuat statement bakal membagi-bagikan 110 parcel ke warga se-RT saya di Bandung di gang saya. Dia membuat emak saya menderita karena dia udah terus ditanya-tanyain. Cek min sumuhun daras aming teh bade masih yang parcel ka unggal jalmi. Itu artinya Ibu Min, apakah benar aming bakal memberikan parcel ke tiap orang di gangnya di Marga Laksana ke tiap kepala keluarga satu buah parcel? Yang saya bikin statement bahwa saya bakal berzakat dan yang namanya zakat sebelum jauh-jauh kemana 10 rumah dari rumah kita dulu dan itu haknya kaum duafa. Itu yang benar jadi tolong dikoreksi ya. Itu sih. Kalau aku sudah papan atas, sudah duitnya miliaran, semua dikasih. Amin. Kalau persiapan lebaran mengalir begitu saja, tidak dengan persiapan menyambut liburan lebaran nanti. Khusus di hari raya nanti, Aming sengaja mengambil cuti panjang setelah bekerja tanpa henti selama sebulan penuh. Rencananya cuti panjang itu akan ia pergunakan untuk bersantai-santai alias relaksasi. Pengen apa ya, seminggu dapat libur itu pengen bermanja-manja gitu. Bener-bener dimanfaatin waktunya. Idealnya sih break ya, cuman yang nggak tahu sih, cuman ya dari semua kerjaan, dari klien-klien bersangkutan sih dapat liburnya seminggu. Jadi benar-benar bakal dimanfaatin banget. Ia juga sudah menyiapkan program latihan untuk mengembalikan kebugaran tubuhnya yang sempat merosot drastis karena terlalu banyak begadang saat bulan Ramadan kemarin. Gue lebih mikir treatment buat gue pasca mengisi acara Ramadan itu seperti apa. Karena gue berasa bobot gue lumayan turun sebagai efek samping dari seringnya begadangan tiap hari. Sebenarnya program penyehatan badan yang dicanangkan Aming libur lebaran nanti bukan semata-mata karena kehendak hatinya, melainkan karena desakan orang-orang terdekat yang merasa terganggu melihat tubuh kurus Aming kian menyusut. Dari apa ya, orang-orang sih ngeliatnya, aduh Ming udah kurus kok makin kurus sih. Ya kayak berasanya gue emang turun banget deh.
Semua orang pasti punya kenangan istimewa merayakan Lebaran di masa kanak-kanak. Banyak hal yang tidak bisa dihapus begitu saja dari ingatan. Merasakan nikmatnya ketupat Lebaran buatan ibu, mengenakan baju baru, mendapatkan uang dari orang tua, paman, tetangga, dan sanak saudara, membakar petasan, dan masih banyak memori manis lainnya. Hal yang sama juga dirasakan Ucok Baba. Bahkan ketika kanak-kanak, Ucok menilai kadar persaudaraan bukan dari kedekatan pertalian darah, tapi dari banyaknya jumlah uang yang didapatkan dari sanak familinya. Saya kan keluarga besar. Keluarga besar. Oh, 9 bersaudara. Bapak saya itu 9 orang. Jadi itu saya itu lari ke rumah sana, lari ke rumah sana, lari ke rumah sana. Nanti siapa yang ngasih duit yang paling banyak, itu saya anggap saudara saya benar gitu. Lucu dulu ya. Masa Lebaran kecil Ucok banyak dihabiskan di Sumatera Utara. Bagi Ucok, kenangan Lebaran di masa kecil tidak dapat tergantikan, termasuk diberi izin oleh ayahanda untuk melakukan apa saja yang di hari-hari biasa dilarang. Dan biasanya kita masih kecil-kecil kan nggak boleh ngerokok. Dan ini dibolehin sama bapak kita merokok. Apa aja yang kita lakukan boleh semua. Gitu. Masih 7 tahun, 6 tahun gitu. Ucok punya banyak kenangan istimewa bersama sang ayah di hari Lebaran, termasuk kebiasaan sang ayah yang selalu memberikan baju baru pas takbir berkumandang di masjid. Gara-gara kebiasaan ini, Ucok sempat tidak mengenakan baju baru di hari istimewa tersebut. Bapak saya itu kalau beli saya nggak ikut kan. Jadi dia hanya mas-masin baju buat saya. Begitu sampai hari hanya itu baru dia kasih. Itu dikasih itu surprise. Ya kan? Ucok sini. Ini baju dibeliin sama papa. Nggak taunya kegedean. Nggak jadi pakai baju lebaran gitu. Pernah itu terjadi tuh gitu. Lain lagi dengan Po Ati. Lebaran masa kecilnya dijalani penuh dengan keprihatinan dan segala keterbatasan. Kalau zaman dulu itu kan anak mama banyak, 12. Mak nomor 1. Yang 2 meninggal, sisa 10. Kalau beli bahan itu geblogan, itu tuh nggak yang geblogan. Oh, mama yang jahit dulu kita udah kayak mau ngereok. Keluar lebaran bajunya sama semua begitu ya. Model doang yang lain. Tapi tidak jarang tiap kali Lebaran, Po Ati harus menggunakan baju lamanya karena sang ayah tidak mampu membeli kain untuk dijahit ibunya. Tidak mengenakan baju baru di hari kemenangan membuatnya sedih dan enggan keluar rumah. Hanya kata-kata sang ayah yang membuatnya kembali tegar menghadapi hidup. Tiap kali mengingat petuah sang ayah, air mata menetes di pipinya. Memang yang lumayan dalam agamanya papa. Lebaran itu bukan bajunya katanya. Puasanya, sholatnya, hatinya bersih. Jadi yang lebaran itu kita kalau misalnya benar puasanya, benar sholatnya, kita seperti lahir kembali. Usaha bisnis selebriti menjelang Hari Raya Idul Fitri banyak mendapatkan keuntungan. Seperti yang dijalani oleh Audi dan Fiona Rosalina, mereka mengakui usaha butik dan parselnya laku terjual. Bagi Audi, datangnya bulan Ramadan dan Lebaran nanti tidak hanya membawa kebahagiaan yang berlipat-lipat, melainkan juga rezeki yang berlipat ganda. Berkah Ramadan itu ia rasakan benar menjangkit butik yang baru beberapa waktu lalu didirikannya. Menjelang Ramadan dan mendekati hari Lebaran, penjualan busana di butik Audi khususnya busana muslim meningkat pesat. Yang lagi laku tuh sekarang baju muslim, ya sama kerudung, sama jilbabnya lagi laku banget. Sistem dari butik sendiri juga menyediakan segala macam jenis barang gitu ya. Jadi nggak cuman baju-baju santai ataupun baju pesta, tapi juga ada baju muslim juga ada gitu. Bisa dibilang butik yang dikelola bersama sang mama itu mencapai puncak penjualan tertinggi saat mendekati hari Lebaran. Beberapa orang yang datang bahkan tidak hanya membeli pakaian yang terpajang, tetapi juga memanfaatkan Audi untuk menjadi konsultan busana mereka di hari raya. Kayak kemarin juga ada cari yang mau tampil lebih lain, dia tomboy gitu, terus dia pengen lebih feminim lah nantinya untuk Lebaran. Ya aku bantuin dia juga untuk matchingin bajunya.
Selain keuntungan berupa kocek yang terus bertambah, serta silaturahmi dengan penggemar yang terus terjaga karena secara berkala mengunjungi butik miliknya, Audi juga jadi paham mengenai pakaian-pakaian yang sedang menjadi tren. Ngomong-ngomong, kamu sendiri mengambil baju dari butik nggak sih untuk lebaran nanti? Ya kalau dipakai ntar nggak bisa dijualin dong. Enggak, aku apa ya,